Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Ibu Erni Yulis sekeluarga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan niat baik daripada ahli bait ini hendaknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan untuk kita yang hadir dalam majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang ke sebuah perkumpulan majlis ilmu atau perkumpulan biasa, namun dalam perkumpulan tersebut ada ilmu yang dibahas, ada silaturahmi yang terjalin, ada dosa yang termaafkan karena saling memaafkan, maka kata Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah, macam mana pula langkah kaki kita menuju ke tempat ini tadi penuh dengan keikhlasan, dengan niat yang baik, maka semudah itu pula langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin bercerita tentang sebuah hal. Ada orang kaya yang duduk di sebuah rumah yang sangat megah, sangat besar. Lalu dia duduk di tepi jendela sambil menengok keluar. Apa yang ditengoknya keluar ada segerombolan orang miskin berjalan kaki tak pakai sandal. Lalu apa kata dia berbicara dalam hati? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya tidak diciptakan menjadi orang miskin. Kata si kaya, dia sembari dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Lalu di luar ternyata orang miskin tadi ketika dia asik berjalan, dia menengok seorang, mohon maaf, pemulung. Lalu terbesit pula di hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Alhamdulillah, kami hanya menjadi orang miskin tapi tidak menjadi, mohon maaf, pemulung. Pemulung tadi sambil mulung tadi dia melihat ambulan lewat. Ambulan lewat, lalu terbesitlah dalam hati seorang pemulung ini tadi, apa katanya? Alhamdulillah, Allah jadikan saya pemulung, tapi badan saya sehat, saya tidak sakit. Orang sakit ini tadi pun ternyata sesampainya di rumah sakit, dimasuklah dalam ruangan ICU dan lain sebagainya, ternyata dia masih bersyukur kepada Allah. Katanya, alhamdulillah, saya baru sakit, orang sebelah sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia ini tadilah ternyata tak lagi dapat mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, karena ternyata syukur itu berakhir ketika kita meninggal dunia. Artinya adalah kehidupan ini adalah sesuatu yang sungguh amat berharga. Maka daripada itu banyak-banyak kita bersyukur, karena syukur itu hanya ada ketika kita hidup. Kalau dah mati, tak pandai lagi kita mengucapkan alhamdulillah. Selagi kita masih hidup, maka bersyukur. Apa yang dilakukan oleh ahli bait malam hari ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat 1 tahun ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Ibu Erni Yulis keluarga. Maka daripada itu diaplikasikan bentuk syukur tersebut dengan bersukacita menyambut Ramadan, lalu dia bersedekah dengan kita. Ibarat pepatah Melayu mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Maknanya adalah hari ini dia bersedekah, hari ini dia kirim doa. Maka daripada itu doa kita mudah-mudahan tadinya doa kita tadi hendaknya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pandai-pandailah kita bersyukur, terutama dalam menyambut Ramadan. Syukur yang pertama yang harus kita lakukan pada saat ini adalah alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita pada saat ini. Mudah-mudahan wabalighna Ramadan, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin. Karena belajar dari sejarah, banyak orang-orang kita terutama di Tosat ini 2-3 hari menjelang puasa mereka meninggal dunia. Maka daripada itu, nikmat yang paling besar setelah iman, Islam dan sehat adalah umur. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini la tazulu qadama ibni Adam hatta fi yaumil qiyamah hatta yus'al an khams.
Tak dapat bergerak kaki kita nanti di hari kiamat kecuali ketika kita berhasil menjawab 5 pertanyaan. Salah satu pertanyaan Allah itu di hari kiamat adalah an umurihi fima afna, tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Umur kita dihabiskan untuk apa? Kalau pada malam hari ini bisa nanti bertanggung jawab, karena sesungguhnya di hadapan Allah itu tak ada yang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Detik ini pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paling tidak untuk saat ini kita bisa mempertanggungjawabkan apa amal ibadah kita pada saat ini. Pada tanggal sekian, bulan sekian, kata Allah, apa yang kau lakukan sisa umurmu? Apa kata Bang Jol? Alhamdulillah waktu itu ya Allah kami ngumpul mabuk Nioles, kami kirim-kirim doa. Bagus. Nah, jadi ada pertanggungjawaban. Kenapa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang terakhir masuk surga? Karena lamanya hisab. Karena dia adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Lamanya hisab, belum umur, belum harta, belum kenikmatan-kenikmatan lain, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu singkat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kesempurnaan ibadah kita. Maka dalam sholat Jumat itu biasanya khatib berwasiat hendaknya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak sholat sunat itu tujuannya satu. Ibarat kalau kami ini kan guru nih. Nilai bahasa Inggris 75 KKM-nya. Nilai bahasa Arab 75, nilai matematika 75. Maka ketika bapak dan ibu sholat itu baru lepas KKM saja. Bapak Ibu puasa baru lepas KKM saja. Bang Jul, Pak Haji Tengku puasa, maka nilainya 75 kata Allah. Kalau kamu mau dapat 100, cari yang amal-amal lain pendukung supaya nilai kita 100. Apa itu? Amalan-amalan sunnah. Maka daripada itu tak lain tak bukan kita harus memahami ilmu puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu ya puasa yang tak bernilai. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atasi. Berapa banyak di antara umatku dia puasa tapi tak dapat pahala puasa kecuali haus dan lapar saja. Jadi percuma kita puasa, lapar, haus tapi tak dapat nilai. Kenapa itu? Karena tak memahami ilmu-ilmu tentang puasa. Yang pertama, syarat-syarat puasa harus kita paham. Paling tidak kita tahu bahwasanya syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, baligh. Anak kecil jangan dipaksa puasa karena tak ada nilai. Yang buat aturan Allah, yang memberi nilai Allah. Anak kecil belum sampai umur, belum wajib puasa, tak memenuhi syarat dia. Tapi kalau melatihnya bagus, mengajarkan kepada kebaikan bagus. Tapi jangan mendoa anak, mendera anak. Dia nak buka puasa wak tahan-tahan. Kejap lagi nak, sampai mati sudah tu kan. Mohon maaf, kenapa saya sampaikan ada kasus. Kejap lagi nak, ya Allah, kejap lagi nak tengok Tuhan. Kejap lagi sampai meninggal dunia. Kasus. Ini orang tua yang padahal nilai puasa anak tak ada. Kenapa? Allah dah tentukan syarat-syaratnya. Ini tidak gila, tidak sedang haid, tidak sedang nifas dan lain sebagainya. Itu syarat yang harus kita pahami. Kemudian supaya nilai puasa kita ini 100, jadi ini KKM-nya 75. Ibu puasa, Pak Haji Tengku puasa 75 baru. Supaya nilai 100 bagaimana? Banyak-banyak amal sunnah. Amalan pendukung dalam puasa Ramadan itu sendiri. Apa amalan-amalan sunnah? Tadarus, baca Al-Quran, kemudian bersedekah, banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Itu amalan-amalan sunnah. Menyegerakan buka puasa, itu amalan sunnah dalam puasa. Maka nanti kalau dah bunyi sirine, tunggu aja. Kenapa makin lama makin banyak pahala? Ada. Semakin lama semakin tak baik. Jangan kita macam orang Syiah. Orang Syiah itu berpemikiran, berideologi bahwasanya puasa mereka semakin lama semakin banyak pahala. Padahal tidak. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan langsung. Tapi pegawai masjid musola jangan ngoing terlalu lama lepas itu pula dia makan. Karena minum cukup sedikit langsung azan. Kita mengejar sunnahnya. Apalagi sunnah-sunnah ketika puasa ya banyak memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa. Atau di kampung-kampung itu bapak ibu, di kampung-kampung masih ada. Sebelum buka puasanya antuk ke rumah awak kan, ini pecel, ini apa segala macam. Nah, kalau sekarang di kota-kota itu sudah tradisi itu sudah mulai bergeser. Kebiasaan memberi itu setelah berbuka puasa. Maka ini sedekah biasa yang tidak dapat fadilah keutamaan bersedekah sebelum berbuka puasa.
memakan yang manis-manis dan lain sebagainya. Itu sunnah-sunnah yang mesti kita pelajari dan kita ketahui selama menjalankan ibadah puasa. Supaya apa? Supaya puasa kita bernilai. Kemudian kita juga harus memahami hal-hal yang makruh dalam puasa. Ini banyak perselisihan. Suntik itu sebagian mazhab mengatakan itu adalah makruh. Ada yang mengatakan batal karena memasukkan sesuatu ke dalam badan. Tapi jumhur ulama hari ini sepakat mengatakan, jumhur Pak, artinya itu tidak semua ulama. Tidak semua ulama bersepakat bahwasanya suntik itu membatalkan puasa, tapi ada yang mengatakan batal puasa. Tapi kalau kita paham pertengahan lah istilahnya, boleh mengambil, boleh suntik kalau darurat. Gitu saja lagi. Maksudnya kalau tak ada kepentingan, ya sudah. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk suntik juga, kalau tak suntik mati, gitu kan? Maka suntik. Tapi kalau teman-teman suntik ya jangan kalau bisa. Tapi ini Pak, kalau tak suntik mati. Suntik. Vaksinasi hari ini itu wallahu alam kayaknya kalau dikeluarkan fatwa mungkin darurat, maka suntik. Itu. Kemudian apalagi yang dimakruhkan? Ibu-ibu nih mencicip makanan. Boleh mencicip. Cicip itu ternyata tidak membatalkan, tapi syarat jangan masuk ke dalam. Ada ibu-ibu nih nengok gulai bau asam bodas. Coba cicip loh. Langsung gas sekali. Dia batal puasanya. Jadi mencicip dengan lidah itu ya tidak masalah. Maka perkara-perkara yang makruh termasuk gosok gigi. Gosok gigi itu makruh. Kenapa? Kalau bisa ini anjuran Rasul SAW, bahwasanya mulut orang berpuasa itu memang seharum kasturi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak di hadapan kawan. Cobalah, abang Jo, coba. Atau dia pukulnya saya kan? Kenapa? Bau mulut orang puasa itu busuk, tapi di hadapan Allah lebih harum daripada harum kasturi. Maka daripada itu, menggosok gigi itu hukumnya makruh di bulan Ramadan. Kemudian berbekam, bekam juga makruh, bekam. Tapi bekam ini sunnah Rasul SAW, tapi di bulan Ramadan ia menjadi suatu hal yang makruh. Kalau bisa jangan bekam karena dia mengeluarkan darah, bisa membuat badan kita lemah. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa juga harus kita ketahui. Ustaz, kata mak ambo di rumah tuh kalau ambo nangis bulan puasa batal. Mak, mana mak engkau udah jauh? Menangis bulan puasa batal. Jadi lah karena gigit lipan udah tuh, tak menangis. Kenapa tak nangis? Kalau nangis batal. Ini kesalahan yang sering terjadi di tempat kita. Yang saya hadapi sebagai seorang guru. Ada anak melapor, Ustaz, kami kata mak ambo di rumah kalau habis wudhu tak boleh makan. Kalau makan batal wudhu. Wah, mana pula aja. Orang tua-tua dulu mengajarkan kita supaya tidak makan setelah wudhu mendekati sholat, supaya tidak ada barang-barang tersangkut di gigi. Kalau yang dimakan agar-agar, minum, ya tak masalah, itu tak akan sangkut di gigi. Tapi kalau olah daging kerbau yang dimakan, daging ayam, itu tersopet, payah mencari membukanya itu. Itulah yang membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu. Kenapa membatalkan sholat? Karena dalam sholat itu dilarang ada gerakan lain di luar gerakan sholat. Kan kita kan Allahu Akbar, lidah main, menyungkil-nyungkil daging ayam. Itu yang batal tuh. Kadang-kadang sempat lepas tuh daging ayam, langsung digas sekali makan. Makan ketika sholat itu tak boleh, membatalkan. Maka wudhu, makan ketika selesai wudhu itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja dikhawatirkan. Itulah orang tua-tua dulu. Ada kaji-kaji yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tapi kaji-kaji itu dari mulut ke mulut saja. Mereka belajar dari guru-guru mereka. Salah satunya diantaranya adalah lewat. Kita tutup saja. Hal-hal yang membatalkan puasa ini kalau keenakan macam itulah deh Pak ya, harap maklum lah. Yang membatalkan puasa tidak termasuk di dalamnya menangis, tidak termasuk di dalamnya keluar darah. Keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu hal-hal yang dilakukan dengan sengaja. Makan sengaja, minum sengaja. Dalam fikih itu mohon maaf dikatakan berhubungan suami istri dengan sengaja. Itu yang saya belum dapat pemecahan. Kok bisa pula hubungan kalau tak sengaja boleh? Macam mana hubungan suami istri tak sengaja boleh? Tak batal puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Ini yang saya belum paham juga, muntah dengan sengaja. Apakah ada orang yang tidak mungkin? Tapi pasti kalau sengaja itu mungkin dijuluk-juluknya
tokaknya supaya muntah, baru batal. Tapi muntah dengan sengaja itu tak bisa. Muntah tak sengaja pasti ada. Mabuk perjalanan itu muntah dan sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu kita. Di lain kesempatan kita bahas bersama-sama agar ibadah kita lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minallah musta'an wa ilaihi tisran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Ustaz